Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya di mata kuliah Digital Society Communication. Selamat pagi Mbak Lestari, gimana? Sehat Mbak Lestari? Pagi Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat semuanya dalam kondisi libur. Karena dalam kondisi libur, ya, maka tidak akan berlama-lama, saya akan langsung ke intinya. Pertama, yang ingin saya tanyakan itu progres pembuatan kampanye komunikasi sosial pembangunannya sudah sejauh mana, ya, karena tinggal berapa hari lagi. Kemudian review sedikit materi dan penjelasan soal UTS. Ya, di sini sudah saya buka juga file tugasnya yang saya review, saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya untuk bisa menyiapkan ya berupa kampanye komunikasi sosial pembangunan ya yang harus disubmit pada tanggal 21 Mei ya. Paling akhir coba saya cek dulu di LMS. Ya, nanti teman-teman bisa submitnya itu. Saya belum Pak. Masih ada waktu Mbak Lestari ya. Di pertemuan kelima ya. Oke. Oh, sudah ada 7 orang ya. Mbak Irna, Mbak Mutia, Mbak Evi, Mbak Ayu, Mas Ananda, Mbak Vina, Mbak Syifa. Sudah ada 7 orang yang submit ya. Sekarang tanggal 18, 19, 20, 21 masih ada 3 hari lagi ya. Oke. Jadi semuanya bisa dipahami ya terkait apa yang diminta di dalam tugas. Karena tugas mungkin semua dosen sekarang ya hanya memberikan satu kali penugasan saja ya di setiap semesternya. Jadi ini harap Bapak Ibu teman-teman mempersiapkannya dengan baik gitu ya supaya mendapatkan nilai yang terbaik juga. Oke. Kita masuk ke materi pertemuan ke-6 dan ke-7 karena itu menjadi salah satu materi di dalam soal UTS yang ditanyakan. Sebelumnya kita sudah sudah melakukan video conference ya pada pertemuan ke-5. Sekarang kita vikon lagi di pertemuan ke-7 ya sebelum UTS gitu. Oke. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-6 kita belajar atau membahas tentang budaya masyarakat digital dan pertemuan ke-7 nanti lebih kepada aspek teoritisnya gitu ya. Khususnya difokuskan pada teori-teori komunikasi sosial pembangunan. Karena kita memang orientasinya pada masyarakat gitu ya. Jadi bentuk tugasnya juga dalam bentuk disesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu ya, apa yang sekiranya kita bisa berikan buat masyarakat sekitar kita lah gitu, baik dalam bentuk keluarga, komunitas atau masyarakat pada umumnya. Baik, Bapak Ibu kita sekarang membahas materi budaya masyarakat digital. Tentu kalau kita lebih spesifikkan lagi bahwa masyarakat sekarang itu ditentukan oleh berbagai suatu habit yang baru gitu ya. Makanya nanti ada beberapa istilah gitu ya. Ada ini nih ya. Ada 3 istilah ini yang nanti akan saya tanyakan di dalam UTS. Ada partisipasi ya, participation, kemudian remediation dan bricolage ya. Apa maksud dari ketiga ini? Nanti teman-teman saya minta untuk menjelaskan sekaligus mencari contoh konkret dari masing-masing istilah ini. Ada yang sudah nggak tahu tiketnya sudah bisa dibeli bukan? Belum ya itu band terbesar di dunia yang akan manggung gitu ya, yang akan perform di Indonesia. Di sini ada yang sudah menyiapkan persiapannya ya, menyiapkan budgetnya untuk beli tiket gitu.
Ada belum? Ada nggak di sini yang kira-kira apa namanya mau bergabung atau meluangkan waktunya, meluangkan budgetnya untuk menonton band tersebut? Mbak Lestari mungkin? Apakah tertarik untuk menonton band tersebut? Niatnya mau, Pak. Cuman berhubung nggak ada yang jaga anak, jadi nggak jadi. Oh gitu. Berarti ada ketertarikan lah ya, ada ketertarikan. Itu kalau range tiketnya dari berapa sampai berapa ya, Mbak Lestari tahu nggak? Kemarin diskusi sama Mas Willy itu, karena kan kebetulan itu konsernya tanggal 15 November. Nah Ya. itu tuh pas banget di sehari sebelumnya itu kita ulang tahun tuh, saya, Mas Willy, Raffi, tuh deretan ulang tahunnya Pak, sama Oke. Kak Efta. Nah, baik. Nah, kita pada celoteh lah, bilang, wah kita dirayain ini ulang tahunnya sama Coldplay. Nah, iya benar-benar. Nah pas lihat harganya tuh yang VVIP itu sampai 11 jutaan, itu belum termasuk pajak gitu Pak. Iya, betul. Cuman yang paling murah itu saya lupa deh, 900-an apa kalau nggak salah. Ada yang pertengahan 3,5 ada. Iya, benar, ada Pak, betul. Iya, tambah pajak berapa persen pajak tuh Mbak? 20% ya. Iya, 15 tambah 5% kalau nggak salah. Nah, ya. Uh, Nah, begitu ya. Jadi kira-kira rencana 15 November itu jadi nggak merayakannya di event itu, Mbak Lestari sama yang lain? Ngerayainnya di sampingnya aja di GBK, jadi sambil dengerin aja. Menangis rasanya Pak, Iya, karena iya, iya, tiketnya iya. juga. Wah, orang lain juga berpikir, wah kapan lagi Coldplay ke Indonesia gitu kan, manggung atau tampil di Indonesia gitu, kapan lagi ya. Itu salah satu dari cara berpikir kita yang termasuk di dalam era Society 5.0 ya, era masyarakat cerdas gitu. Nah, di sini juga ada keberagaman budaya sebagai sebuah keniscayaan. Berkaitan dengan hal itu, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri di tengah arus informasi yang berdatangan karena kita tidak bisa membendung, tidak bisa menahan lagi arus informasi yang kita terima khususnya melalui handphone gitu ya. Nampaknya kalau kita lihat karena digital society communication ini bersinggungan dengan komunikasi sosial pembangunan, bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan juga dengan kepentingan dan kebutuhan publik dalam tanda konteks informasi gitu ya. Nampaknya posisi media massa saat ini sudah tergeserkan dengan posisi media baru gitu ya. Dilihat dari keterbaruan atau update informasinya yang semakin cepat gitu ya, fleksibilitas gitu. Kadang bahkan konten di dalam media massa pun bersumber dari media baru atau media internet. Contoh eh on the spot lah ya, 7 keajaiban, 7 ini, 7 dan sebagainya, itu kan kontennya kalau kita lihat, kalau kita amati itu bersumber dari YouTube gitu ya, cuman dikemas sedemikian rupa. Artinya apa? Fleksibilitas sekarang itu sudah ada di dalam diri masing-masing, di dalam handphone masing-masing. Bagaimana kita dihadapkan pada gempuran-gempuran informasi yang kita tidak bisa membendung di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa kategori ya, bahwa kita dihadapkan atau dibenturkan pada situasi dan kondisi yang memang kita diarahkan untuk memiliki budaya tersebut. Pertama, hedonisme gitu ya. Sebagai salah satu budaya yang memang itu dilekatkan pada masyarakat Indonesia ya, sebagian orang, sebagian kelompok, apakah memang kita juga menyadari gitu ya terkait hedonisme ini gitu ya. Selain itu ada kepemilikan gitu ya, rasa ingin memiliki gitu ya, ada FOMO gitu ya. Ada FOMO kalau di dalam kajian digital marketing itu ada FOMO. Ada semacam rasa takut diri kita ketinggalan dari isu-isu yang terbaru gitu. Misalkan Pak Jan takut ketinggalan isu terupdate seputar dunia komunikasi gitu. Karena mungkin dari segi apapun lah ya, Pak Jan itu kesibukan gitu ya,
kemudian juga dari segi akses media yang terbatas dan lain sebagainya, mungkin akan ada atau muncul gitu ya sedikit perasaan di hatinya, wah nampaknya kurang update nih, kalah dengan teman-teman di usia yang lebih gercep gitu ya, yang lebih muda juga atau lebih didukung dengan situasi kondisinya yang ada di Jakarta contohnya. Kemudian akses informasi dan kebebasan individu ini, 4 poin ini menjadi suatu perhatian kita gitu ya. Bagaimana kita dihadapkan dengan isu-isu atau budaya-budaya yang ya dekat dengan kehidupan kita gitu. Contohnya tadi, apakah memang dengan meluangkan atau menyisihkan 11 juta per orang buat Mbak Lestari, dikali 2 ya buat suami gitu ya, dikali berapa buat teman gitu. Akumulasi dari range gaji setiap bulan tuh berapa sih? Gitu. Taruhlah 10 juta per bulan gitu ya. Berarti 11 juta itu untuk mendapatkan VIP itu gitu ya. Itu adalah harga gaji 1 bulan teman-teman bekerja di Jakarta, contoh gitu ya. Buat yang gajinya 10 juta, buat yang 15, 20 mungkin masih oke gitu ya. Nah, artinya kalau kita berbicara lagi tentang budaya masyarakat digital, kita juga harus peka dan harus pintar-pintar memotret apakah memang terjadinya asimilasi atau akulturasi atau keduanya gitu ya, di mana nilai-nilai yang ada di setiap wilayah itu ya, di setiap negara itu memang dibenturkan dengan, yaitu tadi, kalau hedonisme itu berbicara tentang apa ya, sangkut pautnya dengan kapitalis gitu ya, dengan budaya konsumsi gitu ya. Tidak apa-apalah keluar budget sekian gitu ya, meluangkan waktunya sekian jam sekian hari gitu, karena ada apa, karena ada budaya konsumtif yang diterapkan sehingga kita menjadi hedon gitu ya terhadap apa aja yang menjadi preferensi. Kalau saya mencontohkan dari perspektif digital marketing atau perspektif marketing, katakan seperti itu, antara want and need ya, lagi-lagi dua masalah itu, antara kebutuhan dan keinginan. Kalau Pak Jan pengen ikut gabung sama Mbak Lestari tadi, yang harus dipikirkan itu untuk memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan gitu ya, di antara want and need gitu ya, keinginan atau kebutuhan atau keinginan tadi. Kemudian yang ingin saya perjelas lagi di sini, nah teman-teman harus mencari nanti untuk menjawab soal UTS ya, di antara tiga kategori di sini, ada participation, ada remediation, dan ada bricolage ya, di dalam upaya membangun budaya digital. Saya minta di dalam soal UTS teman-teman menjelaskan dan memberikan rekomendasi contohnya seperti apa. Kalau partisipasi itu bagaimana masyarakat berpartisipasi memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Contoh sederhana, teman-teman, di sini khususnya ada Pak Jan, ya, ada Pak Jan Willem itu sebagai anggota DPRD. Katakan seperti itu, berarti sebagai aparatur pemerintahan. Bagaimana teman-teman memberikan suatu kontribusi gitu ya terhadap masyarakat sekitar? Boleh dikerucutkan dalam ruang lingkup komunitas, di dalam ruang lingkup organisasi atau masyarakat secara umum gitu. Berikan partisipasinya. Ya, kita sebagai masyarakat sipil gitu ya, sebagai mahasiswa, apa sih yang kita miliki? Atau dibalik, Pak Jan sebagai masyarakat atau sebagai ASN, katakan seperti itu, apa sih yang bisa diberikan gitu? Partisipasi apa? Apakah ke dalam bentuk kebijakan gitu ya, regulasi, atau di dalam bentuk program-program? Kemudian remediation itu bagaimana merubah budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat. Coba diingat lagi ya, dipilih ya nanti kira-kira budaya lama yang sudah ada gitu ya, kemudian dirubah ya menjadi sebuah budaya baru yang bermanfaat. Artinya apa? Bukan artinya kita merubah dalam arti 100% ya, merubah dalam arti komprehensif, tetapi ada salah satu unsur yang memang itu bisa dikembangkan. Contoh penerapan budaya malu ya untuk mendisiplinkan para ASN, para karyawan, para tenaga pengajar di kampus, tenaga pengajar di sekolah, itu sebuah budaya yang memang baru positif maksud saya ya.
budaya malu itu menjadi sebagai sebuah budaya yang positif ya, di mana memberikan stimulus agar kita setiap individu itu tidak melakukan hal-hal yang di luar dari ketentuan. Artinya kita disiplin. Nah, dari budaya malu itu dikembangkan. Kalau tadi budaya malu di dalam proses kedisiplinan bekerja, maka teman-teman nanti sebagai contoh saja ya, bagaimana merubah budaya lama tersebut menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat. Nah, budaya malu ini dikembangkan, dikonversi ke dalam budaya malu di dalam aspek yang lain. Contoh, kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti VKON gitu ya yang diadakan oleh dosen, mestinya ada atau tertanam rasa malu gitu ya. Atau misalkan ketika dosen memberikan penjelasan, memberikan kesempatan untuk ayo siapa yang mau bertanya dan teman-teman tidak bertanya, di sana ada perasaan malu atau ada perasaan tidak enak ke dosennya gitu ya kalau saya tidak bertanya, kalau saya memang tidak bertanya. Jadi ada budaya-budaya yang memang sudah ada sebelumnya kemudian dikembangkan lagi pada aspek yang lain gitu. Nah, kemudian kategori bricolage, bagaimana memanfaatkan hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal yang baru. Kalau tadi berbicara tentang budaya, kalau ini memanfaatkan hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal yang baru. Bisa dari hal-hal yang sangat sederhana. Teman-teman misalkan tidak pernah gitu ya, tidak pernah kalau ini berbicara tentang ekonomi gitu. Teman-teman mungkin pernah melihat konten di YouTube, konten di media massa gitu ya, di televisi gitu. Ada satu program yang memang cukup inspiratif gitu ya, menurut saya itu seperti Jejak si Gundul gitu ya, atau si Bolang atau apapun itulah yang memang kita lihat ada sisi positifnya. Kalau teman-teman biasa mengkonsumsi singkong gitu ya, ini hal yang sangat sederhana, tapi harapan saya nanti teman-teman bisa mengembangkan contoh yang saya berikan sekarang. Kalau teman-teman biasa mengkonsumsi singkong gitu ya, dikupas kulitnya, dibuang kulitnya, lalu yang dimakan itu adalah daging singkongnya. Tetapi justru ada yang memanfaatkan kulit singkong itu sendiri gitu ya. Ya dengan berbagai macam olahan, berbagai macam teknik, dan memang dilihat dari segi kesehatan mungkin itu si kulit singkong itu memang ada hal yang memang terkandung gitu ya, ada apa namanya, ada kalsiumnya katakan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana memanfaatkan hal yang sudah ada sebelumnya untuk membentuk hal yang baru. Jadi apa yang memang belum terfikirkan tetapi dekat dengan kehidupan kita, kita coba tunjukkan ya, kita coba show up dari apa yang memang kebanyakan orang tidak meliriknya gitu. Nah, itu boleh teman-teman nanti merumuskan sesuai dengan minatnya masing-masing. Pak Jan di pemerintahan boleh. Mbak Efta, siapa Mbak Lestari mungkin di lingkungan sekitarnya ibu-ibu PKK dan lain sebagainya boleh, gitu ya. Nanti silakan dicantumkan di dalam soal, di dalam jawaban UTS-nya. Nah, ini salah satu dari pertanyaan UTS ya terkait participation, remediation, dan bricolage itu. Kemudian ada salah satu, ini sebagai pengingat saya juga pengingat teman-teman sebetulnya ya. Ada salah satu habit ya, dikatakan seperti itu, atau salah satu sikap yang memang ini akan lebih relevan ya kalau dirasakan oleh teman-teman yang memang ada di fase quarter life crisis ya. Jadi ketika teman-teman berkomunikasi, membangun relasi by media gitu ya, ada salah satu yang memang tidak enak didengar, salah satu yang memang tidak enak dilihat, itu dengan mudahnya kita unfollow, unfriend, block gitu ya. Dengan dosenkah, dengan teman-temannya, dengan rekan kerjanya, dan lain sebagainya. Kadangkala ya masalah yang hadir di kehidupan nyata kita itu justru hadir ya atau dimulai dari masalah yang timbul di dalam ruang digital gitu. Ya, jadi ada yang disebut dengan echo chamber dan filter bubble ini sebagai suatu analogika ya sebetulnya bahwa ruang digital itu menjadi ruang yang sangat absurd gitu ya, di mana benturan-benturan informasi ya
benturan-benturan kebutuhan antara satu individu dengan individu yang lainnya, satu kelompok dengan satu kelompok yang lainnya itu saling bertabrakan di sana gitu. Makanya kalau kita lihat gitu ya, ada satu orang atau sekelompok orang yang membuat status tujuannya menyindir gitu kan. Kemudian kita membaca, kita mendengar, kita melihatnya juga merasa tersinggung gitu ya. Diri kita merasa disindir oleh orang atau kelompok tersebut karena apa? Karena memang di dalam ruang virtual, di dalam media sosial itu ada echo chamber dan filter bubble gitu. Ada benturan-benturan ya. Jadi teman-teman seperti bubble itu seperti dianalogikan sebagai bulatan-bulat balon-balon yang apa namanya balon bulat gitu ya, kemudian saling bertabrakan itu menganalogikan bahwa informasi di dalam ruang virtual, media digital, di dalam media sosial itu saling bertabrakan. Makanya disebut kabur gitu ya, absurd gitu. Nah, bagaimana kita melihat ya atau memposisikan diri kita ada di jalur yang memang inilah kebutuhan saya untuk mencari informasi. Makanya di dalam teori nanti ada yang disebut dengan information seeking gitu ya. Ada teori mencari informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nanti kita akan lanjut di pertemuan ke-7 gitu. Yang ingin saya katakan bahwa kemampuan teman-teman untuk menjadi lebih matang di dalam bersikap gitu ya, apalagi membicarakan hal-hal isu terkait politik gitu ya. Ada yang memang sangat fanatik terkait pilihan politiknya, istri dan suami itu kan menjadi menjadi berantem gitu ya, tidak harmonis, anak dengan orang tua, kakak dan adik gitu ya, teman kerja. Nah, kita di sini di dalam mata kuliah ini karena memang fokus utama kita adalah masyarakat gitu ya, kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus bisa memposisikan diri kita sebaik mungkin, harus memiliki sikap yang matang gitu. Tidak mudah unfollow, tidak mudah unfriend, dan tidak mudah memblokir ya sosial media orang lain gitu. Kemudian bagaimana budaya digital itu sama dengan masyarakat digital? Karena kalau kita berbicara masyarakat digital, tentu pasti kita berbicara juga tentang budayanya, gitu ya. Nah, di sini ada 3 ruang lingkup yang sangat vital, gitu ya. Pertama, keluarga, masyarakat, dan sekolah di dalam proses integrasi dan kolaborasi antara masyarakat digital yang nantinya terbentuk budaya digital. Dimulai dari ruang lingkup primer, keluarga gitu ya, kemudian sekunder, sekolah, dan tersier masyarakat. Seperti itu ya polanya. Nah, sekarang teman-teman ada di dalam ruang lingkup mana? Ruang lingkup sekolah, universitas, ada di dalam kategori apa namanya sekunder gitu ya. Karena keberadaan Bapak Ibu teman-teman semuanya itu lebih didominasi di dalam ruang lingkup keluarga 24 jam dengan suami, dengan istri gitu ya, dengan anak juga. Nah, tapi memang kalau kita lihat bahwa kebudayaan berdiri di tengah zaman post-truth era gitu ya. Lagi dan lagi saya menyampaikan, mungkin sudah disampaikan di Vicon sebelumnya, bahwa satu hal yang harus dipahami dan diingat oleh teman-teman semuanya, post-truth era itu ya sudah berlangsung lama sebetulnya, bahkan saat ini. Post-truth itu suatu upaya, suatu praktik gitu ya. Ketika kebohongan disampaikan berulang-ulang melalui media, gitu ya, khususnya kalau post-truth di era digital ya. Ketika suatu kebohongan disampaikan berulang-ulang gitu ya, maka informasi tersebut, maka kebohongan tersebut lama-lama akan diyakini dan akan dibenarkan gitu. Karena apa? Adanya repetition tadi, ada pengulangan. Meskipun itu sifatnya bohong, ya tidak sesuai dengan fakta, tetapi disampaikan berulang-ulang, lama-lama informasi tersebut atau kebohongan tersebut akan diterima, diyakini, dan dibenarkan gitu ya terkait derajat kebenarannya. Itu yang disebut dengan post-truth. Siapa yang menyampaikan? Biasanya opinion leader atau opinion maker gitu ya. Public figure atau tokoh. Ketika misalkan saya memberikan informasi yang sifatnya bohong, posisi saya di sini sebagai pengampu gitu ya, pengampu di mata kuliah ini. Saya sebagai opinion maker, juga sebagai opinion leader.
terus dan terus setiap Vicon saya jelaskan. Teman-teman lama-lama akan menerima, lama-lama akan meyakini dan akan membenarkan dari informasi bohong yang saya sampaikan. Begitupun Pak Jan. Pak Jan sebagai opinion maker juga sebagai opinion leader di tengah lingkungan masyarakatnya. Apalagi Pak Jan memiliki posisi sebagai aparatur negara, katakan seperti itu. Jadi Pak Jan harus benar hati-hati ketika menyampaikan informasi ke halayak publik, baik melalui media virtual, media sosial, atau secara langsung turun ke lapangan. Ketika Pak Jan memberikan penyuluhan, jangan semata-mata informasi itu tidak sesuai dengan fakta atau tidak berlandaskan pada datanya, gitu ya. Itu yang disebut dengan post truth era. Kita harus bisa memilih dan memilah ya informasi yang kita terima, yang kita dapatkan. Bagaimana caranya Pak untuk mengantisipasi post truth era itu tadi, gitu ya, atau praktik post truth era? Post truth itu ya tadi saya sampaikan. Nah, caranya adalah teman-teman tidak mudah untuk mempercayai informasi yang didapatkan atau diterima. Lakukan konfirmasi kalau melihat pada apa namanya konteks ilmiah gitu ya. Lakukan verifikasi, triangulasi gitu ya. Verifikasi ke sumber A ke sumber B gitu ya. Benar atau tidak, baru kita bisa menilai bahwa informasi ini valid atau tidak gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat dan merubah ya budaya digital, budaya di masyarakat digital kita yang memang kita anggap itu tidak sesuai. Kita harus menjadi early adopter gitu ya, harus menjadi orang atau kelompok orang yang memang gercep untuk beradaptasi gitu. Nampaknya sudah saya sampaikan juga apa yang disebut dengan kaum utopian dan kaum distopian gitu ya. Utopian itu sebagai kaum atau kelompok yang memang mau mengadaptasi, mau belajar terkait perubahan dan keterbaruan teknologi. Silahkan diadaptasi saja. Sekiranya itu bertentangan dengan nilai, dengan prinsip, dengan gaya hidup Bapak Ibu, itu tidak usah dipaksakan ya, tinggalkan. Tetapi apa-apa yang memberikan dampak positif untuk pekerjaan, untuk sosial, untuk budaya gitu ya, untuk keagamaannya itu silakan untuk menjadi early adopter gitu ya, menjadi orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang mau mengadopsi gitu ya. Nah, itu ya teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian di sini ya bertindak lokal dan berdampak global gitu ya. Nanti silakan bagaimana teman-teman bertindak lokal dan berdampak global ini dijelaskan pada pertama participation, kemudian remediation, dan ketiga pada aspek bricolage gitu ya. Saya menyampaikan intinya saja dulu, kemudian di pertemuan ke-7 ya. Di pertemuan ke-7 sebentar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Teman-teman, ada satu teori yang menurut saya ini relevan dengan kehidupan kita sekarang, kemudian juga relevan dengan kebutuhan kita ya. Di sini di pertemuan ke-7 kalau kita lihat dulu, kita membahas tentang pendekatan teoritis komunikasi pembangunan ya. Di sini ada pendekatan dari perspektif behaviorisme seperti apa, Freudianisme, propaganda, opini publik, ya termasuk masuk ke dalam pembahasan teori yang lebih dikerucutkan pada teori komunikasi massa ya. Nah, ini ada satu teori yang memang menurut saya ini cukup dekat dengan kita, yaitu information seeking ya. Orang cenderung menghindari informasi yang tidak sesuai dengan image of reality-nya karena informasi itu bisa saja membahayakan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di era pandemi COVID-19, kenapa banyak orang meninggal dunia? Itu salah satunya ya, salah satunya itu dilatar belakangi oleh adanya kecemasan, adanya ketidakpastian. Ada juga teori yang menjelaskan ketidakpastian tersebut. Bentar ya.
Nah, kembali lagi bahwa information seeking itu suatu teori yang memang selaras dengan kebutuhan dan keinginan. Contoh, ada suatu penelitian tentang penderita kanker payudara. Nah, penelitian itu mengatakan bahwa orang yang mengidap kanker payudara itu cenderung akan menghindari informasi terkait bahayanya kanker payudara. Kenapa seperti itu? Ya, fenomena itu dapat dijelaskan melalui fenomena atau melalui teori information seeking. Ya, jadi seseorang yang merasa bahaya oleh suatu informasi cenderung akan menghindari informasi tersebut. Itu ya, paham ya, intinya itu. Information seeking itu berasumsi bahwa seseorang atau sekelompok orang akan mencari informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Sebaliknya, ketika informasi itu dianggap merugikan, dianggap membahayakan, dan dianggap membuat tidak tenang, gitu ya, maka seseorang atau sekelompok orang itu akan menghindari informasi tersebut. Ini memang cukup dalam tanda kutip aneh, tetapi asumsi dari teori ini itu relevan dengan kenyataannya. Kan mungkin kalau kita berpikir, justru kita harus mencari informasi yang memang apa sih yang membuat kita tidak nyaman gitu. Mungkin sebagian orang berpikir, sehingga apa-apa yang membuat diri kita tidak nyaman, kita bisa bisa mengantisipasi, bisa memperbaiki supaya tidak ada lagi informasi seperti itu. Nah, information seeking itu sebetulnya mencari gitu ya, jalur mana gitu ya, informasi itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya tadi di dalam echo chamber dan filter bubble di dalam ruang virtual yang kalau saya analogikan ada balon-balon gitu ya. Kalau Mbak Efta itu beli mainan anak ya yang dicelupin ke sabun gitu ya, terus ditiup, itu kan ada balon-balon-balon. Kalau banyak itu kan saling berbenturan gitu ya, saling berbenturan. Begitupun analogi yang ada di dalam ruang digital atau lebih spesifiknya media sosial. Informasi dari A, B, C, informasi dari netizen, informasi dari media gitu ya, dari institusi. Itu saling berbenturan, saling bertabrakan gitu. Nah, information seeking ini sebetulnya menjadi suatu jalan gitu ya, seperti jalan di mana sih teman-teman Bapak Ibu gitu ya untuk menemukan informasi yang sesuai dengan keinginan saya. Oh, ini enggak sesuai karena kalau saya dengar dan baca informasi ini membuat saya sakit hati gitu, membuat saya terpojokkan, saya nggak mau baca, ngelihat judulnya aja saya sudah sakit hati misalkan. Nah, teman-teman itu diantarkan oleh teori information seeking, namanya juga seeking, mencari informasi sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. Jadi artinya teori ini dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan atau rujukan di dalam teman-teman Bapak Ibu mencari informasi. Tidak semua informasi harus kita baca, tidak semua informasi harus kita dengar. Intinya itu ya. Disesuaikan dengan preferensi kalau mengutip istilah marketing. Preferensi itu keinginan dan kebutuhan kita, atau istilah lainnya need and want. Jadi mulai dari sekarang gunakan konsep information seeking. Teman-teman lagi demam, coba cari informasi tentang apa sih obat herbal untuk demam, atau apa sih obat di apotek yang lebih manjur untuk demam. Jangan mencari obat yang lain gitu. Atau mencari suatu isu, ya fokus isu tersebut, jangan mencari isu-isu yang lain. Itu akan menambah atau menjaga kesehatan mental kita gitu ya, kewarasan kita di dalam berpikir juga akan terselamatkan ketika kita menggunakan information seeking gitu ya, teori information seeking. Itu ya, jadi intisarinya saja yang ingin saya sampaikan, mengingat ini kita ada di hari libur ya, di tanggal merah gitu. Langsung saja nanti setelah ini kita akan membahas pada soal UTS ya. Soal UTS-nya terdiri dari berapa ya? Ini ada 5 soal ya.
UTS, Bapak Ibu semuanya kita akan mulai masuk UTS di minggu depan, tanggal 22 sampai tanggal 4 Juni, ya, 2 minggu, waktu yang sangat lama, sangat cukup sekali, gitu ya. Dilakukan secara individu atau online. Masih basic ya pertanyaannya di sini. Nomor 1, jelaskan dengan lugas bagaimana ilmu komunikasi dapat melihat, mengetahui, dan memahami perkembangan dan perubahan masyarakat yang didukung dengan dimensi rumpun ilmu yang lain. Sertakan sumber kredibel atas argumen yang Anda sertakan. Coba dibuka lagi materi pertemuan pertama, bahwa lahirnya komunikasi itu didukung atau disebabkan oleh rumpun ilmu yang lain. Maksud saya menjelaskan UTS di pertemuan ke-7 ini tidak hanya sekedar teman-teman di sini tuh memindahkan jawaban dari materi pada materi perkuliahan, tetapi berikan minimal argumen ya, atau dalam bentuk analisa serta contohnya ya. Jadi nomor 1, jelaskan dengan lugas bagaimana ilmu komunikasi dapat melihat, mengetahui, dan memahami perkembangan dan perubahan masyarakat ya, yang harus digarisbawahi, perkembangan dan perubahan masyarakat yang didukung dengan dimensi rumpun ilmu yang lain. Saya tadi di awal sudah bertanya ke Mbak Lestari bagaimana antusias teman-teman di sini untuk hadir di acara Codeplay gitu ya. Berarti ada perkembangan cara berpikir atau perubahan masyarakat itu sendiri. Nah, seberapa besar antusias gitu ya mahasiswa Unsia ini ketika melihat konser 15 November tadi gitu. Dilihat dari segi contoh misalkan ya, yang saya harapkan ini, yang saya suka itu jawabannya ada satu isu yang memang dilihat dari berbagai perspektif. Sosiologi komunikasi melihat bahwa tataran masyarakat gitu ya, kita akan terbawa oleh arus di mana kita berada. Contohnya Mbak Lestari lingkarannya, circle-nya dengan Mbak Efta. Mbak Efta circle-nya dengan Mas Raffi. Mas Raffi circle-nya dengan Mas Weli gitu ya. Di mana circle orang tersebut itu sama, memiliki habit yang sama, gaya hidup yang sama. Nah, dilihat dari sosiologi komunikasinya, makanya nanti masuk ke sini ada kelompok formal sekunder, kelompok formal primer, informal sekunder. Nah, itu nanti bisa dipecah untuk menjawab pertanyaan kedua. Maksud saya itu bisa memberikan jawaban sekomprehensif itu gitu ya. Kemudian dilihat bahwa selain sosiologi yang memberikan kontribusi pada lahirnya komunikasi, ada juga terkait dengan ekonomi. Nah, ekonomi itu kan asumsi dasarnya bahwa ada suatu ekonomi itu kan tentang jual beli kan ya, keinginan dan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan gitu. Nah, kita juga pemenuhan kebutuhannya melalui apa? Melalui informasi, melalui komunikasi. Dilihat lagi, diingat-ingat lagi, di semester pertama teman-teman sudah belajar pengantar komunikasi digital. Salah satu fungsi atau tujuan komunikasi itu adalah to entertain, ya, untuk hiburan, ya, to educate, ya, untuk pendidikan, to inform, untuk informasi. Teman-teman bisa memberikan argumen untuk memberikan jawaban di nomor 1, Pak, konser Codeplay ini memang jarang dan memang ini kesempatan emas buat kami. Sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu fungsi atau tujuan komunikasi adalah to entertain, untuk hiburan. Maka saya memanfaatkan momen ini sebagai implementasi daripada fungsi komunikasi to entertain. Gitu ya. Saya harapkan seperti itu jawaban untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, sebagai makhluk sosial yang selalu terhubung dengan individu atau kelompok lain dalam istilah human relation, seseorang dapat tergabung dalam 4 kelompok sosial. Jelaskan proses dan level komunikasi yang dapat berlangsung serta hambatan komunikasi di dalamnya. Ini saya sampaikan di awal pertemuan, kalau kita berbicara tentang masyarakat, kita akan membicarakan semua level komunikasi. Dimulai dari intrapersonal, komunikasi di dalam diri, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.
Nah, saya minta untuk menjawab soal nomor 2, teman-teman menjelaskan proses dan level komunikasi yang dapat berlangsung serta hambatannya seperti apa. Pertama, di level kelompok formal sekunder, kelompok formal primer, kelompok informal sekunder, dan kelompok informal primer. Ini jawabannya subjektif berdasarkan analisa atau argumen Bapak Ibu semua. Sebagai pengingat ya, materi ini ada di pertemuan kedua. Ya, ada di pertemuan kedua, kita buka di sini. Nah, ini materinya ya. Bahwa kelompok formal sekunder, kesadaran anggota menjadi bagian anggota kelompok, memiliki hubungan timbal balik, menyadari memiliki faktor-faktor kebersamaan, memiliki struktur yang jelas dan tegas, memiliki aturan formal yang mengikat. Contohnya anggota partai atau kelompok formal sekunder, teman-teman bekerja ya di lingkungan pekerjaannya masing-masing. Nah, ini menurut teman-teman arus atau pola komunikasinya seperti apa? Boleh dijelaskan tidak hanya satu, misalkan, oh ya jelas dong pakai alur atau level komunikasi organisasi. Oke, boleh. Tetapi di dalam komunikasi organisasi itu juga kan ada individu dengan individu, maka masuk juga level komunikasi interpersonalnya. Oh, di dalam anggota organisasi itu ada divisi-divisi, maka ada juga komunikasi kelompoknya, ya dijelaskan komunikasi kelompok. Lalu saya minta seperti apa saja hambatan-hambatan di setiap levelnya. Kemudian ke nomor 2, ciri-ciri kelompok formal primer. Kesadaran anggota menjadi bagian anggota kelompok, memiliki hubungan darah, memiliki struktur yang jelas, memiliki aturan formal, dan lain sebagainya. Ada hubungan darah, gitu ya, salah satu yang kita sorot, contohnya keluarga, gitu ya, keluarga. Kemudian ciri-ciri kelompok informal sekunder, kelompok ini bersifat tidak mengikat, tidak memiliki aturan atau struktur yang jelas, dibentuk saat atau memiliki tujuan-tujuan yang kurang jelas, gitu. Contohnya kelompok persahabatan atau komunitas, kadang komunitas juga tidak memiliki tujuan yang jelas atau struktur yang jelas. Komunitas itu komunitas hobi contohnya ya. Di Malioboro itu dulu ya saat saya di Jogja, setiap malam minggu atau malam apa ya, ada komunitas pecinta hewan ya. Di sana kumpul yang punya peliharaan burung hantu gitu ya, atau hewan-hewan peliharaan yang lainnya ya, ada yang bawa musang, ada yang bawa iguana ya. Jadi hanya sekedar hobi saja gitu. Nah, bagaimana kira-kira komunikasi yang terbentuk, level komunikasi yang mana gitu di dalam kelompok informal sekunder. Kemudian ciri-ciri kelompok informal primer. Kelompok ini terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial formal primer atau disebabkan karena pembentukan sifat-sifat di luar kelompok formal primer. Misalkan ada 2 ya, komunitas itu ada yang terstruktur, komunitas hobi gitu. Ada komunitas yang memang punya tujuan, komunitas sosial gitu ya. Oh, ini ada koordinatornya, ini ada ketua pelaksananya gitu ya. Banyak sekali komunitas-komunitas sosial. Nah, itu tinggal pintar-pintarnya Bapak Ibu nanti memberikan contoh nama komunitasnya ini, lokasinya di mana di mana. Nah, ini untuk jawaban soal kedua UTS. Ya. Kemudian ketiga, seiring berjalannya waktu, masyarakat terus mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan dan perkembangan tersebut mengarah pada upaya meninggalkan pola-pola kehidupan lama menuju pola-pola kehidupan baru. Ya. Sekali lagi, perubahan di dalam berbagai aspek, perubahan dan perkembangan tersebut mengarah pada upaya meninggalkan pola-pola kehidupan lama menuju pola-pola cara hidup yang baru. Jadi mungkin kalau dianalogikan ada cara-cara lama dan ada cara-cara baru. Ya. Kemudian di sini McIver ya menyebutkan bahwa arah perubahan masyarakat dapat dilihat dari 2 elemen, yaitu utilitarian elements dan cultural elements. Jelaskan maksud dari 2 poin tersebut. Di dalam materi perkuliahan memang ini tidak spesifik dijelaskan. Tugas Bapak Ibu rekan-rekan semuanya mencari dari sumber kredibel, dari e-jurnal, e-book boleh. Apa yang dimaksud dari utilitarian elements dan cultural elements?
ya, dan diberikan contohnya. Utilitarian ya, kalau dilihat dari bahasa utilitarian sama dengan utopian, sama dengan kata atau mendekati kata use ya, menggunakan segala sesuatu yang menggunakan, atau menjadi early adopter tadi ya, mau menggunakan keterbaruan. Nah, kalau cultural elements seperti apa? Nanti dijelaskan. Kemudian jelaskan dan carilah contoh-contoh konkret dari upaya membangun budaya digital berdasarkan participation tadi ya, yang sudah saya jelaskan, remediation dan bricolage. Ya, contoh-contoh konkret minimal berapa banyak ya dari satu elemen ini, participation minimal 1. Lebih dari itu ya akan membuat saya senang juga membacanya, dan nilainya juga mungkin akan lebih maksimal gitu ya. Kemudian yang kelima, masyarakat dan media saat ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diikat ya oleh beberapa kepentingan seperti kebutuhan primer, pekerjaan, maupun kebutuhan sekunder, hiburan. Ya, Coldplay itu dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder, hiburan, gitu ya. Melihat hal tersebut, media dapat memberikan efek tertentu, seperti dijelaskan di dalam teori dependensi efek komunikasi massa, yaitu media dapat memberikan efek pada aspek kognitif, afektif, dan behavioral. Jelaskan efek yang bisa terjadi dari media pada 3 aspek tersebut dan berikan contohnya. Ya, jadi kognitif, afektif, dan behavioral ini berikan contohnya. Saya harapkan itu satu garis, satu benang merah gitu ya. Kognitif seperti ini, lalu berpengaruh gitu ya, berdampak pada afektif, afektif berdampak pada hasil akhirnya, behavioral seperti apa. Gitu. Boleh pada hasil akhirnya jadi masyarakat sekarang atau komunitas sekarang itu ya, contohlah individu-individu sekarang itu menjadi kaum hedon gitu ya. Kognitif seperti apa, afektif seperti apa, lalu behavioralnya seperti apa. Ya, ini UTS-nya memang masih dalam tataran teoritis gitu ya, esai. Teman-teman sudah atau sedang mungkin menyiapkan ininya ya, menyiapkan tugas dalam bentuk kampanye sosialnya ya, kampanye komunikasi sosial pembangunan. Nanti teman-teman menuliskan jawabannya di lembar jawabannya di lembar selanjutnya gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Bisa lah ya, dapat dipahami Bapak Ibu semuanya untuk materi UTS kita. Halo, ada yang ditanyakan? Bagaimana Pak Jan? Ya Pak, siap. Dapat dipahami ya Pak ya? Jelas Paham, ya? Pak. Iya, iya. Siap. Pak. Bagaimana Mbak Towi ya? Dapat dipahami? Paham, Ada Pak. yang ditanyakan? Paham. Oh, baik. Oh, ini Mas Daniel ya, 800 sampai 11 juta. Oke. Kalau buat saya yang memang ya masih meluangkan 11 juta. Kalau buat Pak Yamin mungkin oke-oke aja ya Pak ya, 11 juta buat menonton Coldplay gitu. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya izin absenkan dulu di sini ya bagi yang hadir. Ya, izin saya menyebutkan nama ya. Ada Mas Termidi Homes atau Homes, saya juga bingung ini ya. Terus Mbak Agustin Mega, Mbak Ananda Surya, Anggira Munggaran. Laki Ananda Surya itu, Pak. Ananda Surya, Mas Ananda, baik. Siap. Mas Abtu Andi. Hadir, Pak. Hadir, Mas Abtu. Mbak Armi Delvia. Mbak Ayu, Budi. Mas Ahmad Jamaluddin. Mbak Amalia Pratiwi. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Cika Kamelia. Mas Daniel hadir. Pak Dede Widi. Mbak Dewi. Mas David. Mas Dimas. Mbak Efta hadir. Mbak Eka Ria Panca. Mas Epi.
Mas Edi Gunawanto, Edi Irawan, Mbak Elvira. Hadir, Pak. Mbak Elvira hadir. Wah, Mas Erlangga. di. Mbak Evi Purwati hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Mas Ferry, Mbak Vina. Hadir, Pak. Mana nih? Vina udah submit ya tugasnya, nanti belum saya cek. Mas Firlam nggak hadir. Hadir. Mbak Francisca, Mbak Franciscus, Mbak Gabriela, Gladys, Mas Habibullah, Mbak Hasniar, Mbak Indah, Mbak Insyatul Ikrimah hadir, Mbak Irna, Pak Irwan, Pak Jan hadir, Mas Kelvin, Mbak Lestari hadir, Mbak Hanifah, M. Khansa, Mbak Melisa, Mas Muhammad Mahendra, Muhammad Andi Hendrajat, Muhammad Rizal, Pak Yamin di sini hadir, Pak Mustika hadir, Pak Mutia Hadir. Muhammad Andi Hendrajat hadir ya barusan ya. Ini ya. Nisrina Kamila, Nur Hidayah, Nuryati tadi Mbak Nuryati hadir. Saya lihat. Siap, Mbak Nur Hidayah hadir. Olga Deborah, Putih Reno, Mas Rudin Hidayat. Nggak ada. Mas Robert, Mbak Seri, Mbak Syifa, Mbak Tika, Mbak Veronica, Kang Yudi Nurdian. Hadir, Pak. Hadir, siap. Kumaha laukna Kang Yudi, lauk emasna. Mbak Firisa. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahnya. Cocok buat ngaliwat Kang Yudi. Baik, Bapak Ibu teman-teman, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan di Vicon kita pada pertemuan ke-7. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya. Mudah-mudahan penjelasan sedikit ulasan atau elaborasi materi yang saya sampaikan ada lah gitu ya yang bisa diambil manfaatnya, dan penjelasan soal UTS juga dapat lebih dipahami dengan baik. Bentar, Mas Robert ini Baik, hadir ya. Oh baik, gimana Pak Yamin? Maaf Pak, Iya. saya mau ngulang lagi Pak, yang untuk mastiin lagi yang tugas 1 kita Pak. Iya. Itu setelah apa namanya itu sudah kita bikin ininya Pak, isu yang kita angkat, topik yang kita angkat itu. Berarti kita bacain itu terus baru ada video ilustrasi kayak gitu, seperti itu Pak, atau kita baca aja Pak. Mesti kita jelasin, presentasiin aja gitu. Iya. Bentar Pak, saya izin ya Pak sebentar. Ayu dia. Oke. Lebih jelas lagi. Ini kampanye ya Pak bentuknya Pak. Jadi sesuai arahan di tugas bahwa Bapak di sini kampanye komunikasi sosial pembangunan, topik utamanya di sini judulnya apa sesuai isunya. Kalau kemarin kata Bapak tuh apa ya, pamer kekayaan katanya, boleh, bagus. Nah, di sini Bapak jelasin dulu kan hasil temuannya, rekomendasi analisa atau argumennya apa, link publikasi, screenshot. Nah, apa-apa yang tersaji di sini itu kan dalam poin-poinnya Pak gitu. Nah, Bapak nanti membuat videonya tuh menjelaskan dari ini dulu. Oh, masalahnya apa gitu. Halo teman-teman semuanya gitu ya. Kita tahu dan kita melihat di sosial media, di berbagai konten-konten media saat ini gitu ya, sering terjadi pamer kekayaan ya, baik oleh para pejabat atau para artis gitu. Nah, itu kan sudah menjawab siapa, terus masalahnya apa, di mana di sosial media sudah terjawab, kapan itu dijelaskan, kapan gitu ya. Mungkin saat kita buka sosial media, buka YouTube itu kan udah terjadi, where di mana di YouTube, why. Kenapa sih ya, sampai timbul gitu ya seseorang itu pengen pamer harta gitu ya, mungkin ada dorongan ingin diakui gitu ya, ada
atau ada dorongan eksistensi gitu ya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana terjadinya masalah? Bagaimana? Nah, kenapa sih hal tersebut? Mungkin karena kurang kepekaan terhadap lingkungan sosial, masih banyak orang-orang yang berada ya ekonominya menengah ke bawah ya. Katakan seperti itulah misalkan penjelasan Pak Yamin. Nah, lalu setelah penjelasan itu Pak Yamin mengemukakan rekomendasi atau penjelasan. Di sini saya misalkan itu ya kalau memang apa namanya konsepnya formal. Kalau memang konsepnya non formal boleh pakai kata gue, lo boleh gitu. Tetapi nanti di akhirnya itu kampanye. Kampanye itu mempersuasi, mengajak. Yuk mulai untuk bisa lebih bijak di dalam bersikap gitu ya. Nah, kesan saya di sini gini gitu ya, langsung masuk ke analisa. Maka disimpulkan sebetulnya ya praktik-praktik pamer kekayaan misalkan berdasarkan analisa itu banyak juga terjadi di luar negeri di sana di sini, tetapi hal tersebut rawan mendatangkan kejahatan, tindak pidana, tindak kejahatan dan lain sebagainya. Kemudian juga kesan orang gimana lah seperti itu. Nah, teknisnya saya minta itu Bapak membuat video kampanye dengan terlihat wajahnya gitu ya. Menggunakan aplikasi apa, Pak? Boleh menggunakan aplikasi apa saja. Minimal misalkan secara sederhana pakai PowerPoint, PPT yang memang di-record itu boleh. Menggunakan animasi boleh gitu ya. Tetapi saya minta wajah gitu ya. Wajah Bapaknya ada. Apakah memang harus dari menit pertama sampai menit terakhir itu harus terlihat wajahnya? Tidak mesti. Yang penting di sana misalkan satu layar penuh Pak Yamin itu memperkenalkan diri, halo saya Yamin mahasiswa gitu ya, saya mahasiswa komunikasi Universitas Berasia gitu ya, kan menjelaskan atau mengajak teman-teman di dalam topik kampanye sosial ini. Habis gitu dubbing misalkan ya, hilang gambar bapaknya yang masih berjalan itu dubbing suara Pak Yaminnya dengan adanya ilustrasi. Nanti di menit keberapa ada lagi wajahnya. Nah, dibuat simpel aja. Tapi yang ingin saya sampaikan di awal, di tengah atau di akhir minimal ada wajah Bapak sebagai identitas mahasiswa Unsia. Gitu Pak Yamin. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya. Pak Yamin, sama-sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mesti sepanjang video itu ada terus. Itu kan kayak terkesan presentasi lah ya. Kalau kampanye kan boleh sefleksibel mungkin. Yang nanti mungkin akan di post di feed IG-nya, post di beranda Facebook-nya, post di YouTube-nya, kanal YouTube boleh. Minimal ada nampak muncul wajah kita. Mbak Dewi izin bertanya Pak, bolehkah dalam kampanye itu kita menambahkan wawancara dengan pihak lain yang mengemukakan pendaya? Boleh, improve seperti itu boleh. Boleh ya. Yang di sini kan ketentuannya lakukan presentasi yang dikemas semenarik mungkin ya, semenarik mungkin dan dipublikasikan ke dalam media sosial yang memiliki bisa. Oke, di sini tidak dijelaskan ya wajah terlihat ya. Ya, tapi itu secara lisan saya jelaskan. Boleh-boleh saja Mbak Dewi. Ya, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Siap, cukup Pak. Sudah cukup? Ya, baik. Karena ini mungkin teman-teman akan liburan atau kaum rebahan, mungkinnya silahkan melanjutkan rebahannya. Kerjain tugas, Pak. Kerjain tugasnya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat liburan. Selamat memasuki UTS 2 minggu ke depan. Jadi kita tidak ada perkuliahan, tidak ada Vkon, ya. Fokus UTS dari tanggal 22 sampai tanggal 4 Juni. Terima kasih saya haturkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.